Sepertinya dahsyat dan luar biasa kan? Oke, siapa yang sudah siap untuk kembali memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini? Siapa? Oke semuanya, kalau udah pada nggak sabar, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sebentar kami mau mulai sekolah minggu kami, Tuhan berkati agar kami anak-anak Tuhan dapat duduk diam, dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Let's go! Adik-adik, kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, kita harus menggunakan tangan, kaki, mulut kita dengan hati-hati. Kita sama-sama nyanyi lagunya ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Siapa yang bersuka cita hari ini? Bolehkah tepuk tangan buat Tuhan? Sekali lagi kita nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan ya. Mari kasih sikap terbaikmu kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kita katakan sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Mari lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Mari yang lebih sungguh kepada Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Berkati setiap kami, bukakan hati kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Shalom, shalom, shalom. Mana Kak James mau denger dong semuanya bilang shalom, oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Shalom, shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, hari ini sangat bersuka cita Kak James bisa ketemu adik-adik semua nih. Tapi kalau adik-adik lihat nih, Kak James nih sekarang lagi ada di mana sih? Hah? Kayaknya adik-adik nggak asing ya dengan tempat ini. Betul sekali, Kak James ini sedang ada di sekolah. Wah. Dan Kak James di sini mau jadi seorang guru. Hah, kenapa Kak? Kok hari ini jadi guru? Iya, karena dari teman-teman semua nih, dari adik-adik semua, ternyata udah ada yang masuk sekolah. Ya, mungkin ada juga yang baru masuk besok atau minggu depan. Tapi yang jelas sebentar lagi, dalam waktu dekat ini kita akan kembali ke sekolah. Liburannya sudah selesai adik-adik. Tapi jangan patah semangat. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke sekolah, pasti ada hal baru yang akan kita jalani. Betul? Nah, jadi Kak James juga mau adik-adik semua tetap semangat ya. Coba kalau semangat itu kasih lihat sikap semangat tuh kayak gimana? Ya, kita kepalin tangan begini ya. Semangat ya. Sama-sama ya, kita kepalin tangan sambil teriak semangat, oke? 1, 2, 3. Semangat! Sekali lagi, 1, 2, 3. Semangat! Oke, tepuk tangan buat adik-adik semua yang luar biasa. Nah, kalau jadi guru tuh ya adik-adik ya, pasti dia harus pegang sesuatu tuh. Karena dulu Kak James waktu sekolah, guru Kak James tuh suka pegang sesuatu. Mungkin alat tulis, garis atau apa ya. Kalau ini gimana nih adik-adik? Kak James ada barang. Kak James pegang ini aja deh. Tak. Ini kira-kira ada nggak sih di sekolah adik-adik? Ini apa sih? Ini obeng ya. Ini obeng. Ada nggak di sekolah guru yang kalau ngajar tuh pakai obeng? Nggak ada ya? Oke, Kak James taruh dulu ya. Kalau gitu ini aja deh. Dah, ini apa yuk? Ini sumpit. Iya betul adik-adik, ini sumpit. Dan nggak ada ya guru yang pegang sumpit waktu ngajar.
nggak mungkin dia makan bakmi ya lagi ngajar ya. Ya nggak? Jadi ya Kak James taruh juga ya. Nah biasanya kalau ini kayaknya bener. Ini apa nih? Marker atau spidol buat menulis di papan tulis ya adik-adik ya. Oke Kak James pegang ini aja deh. Kayaknya ada satu yang kurang deh. Kak James kalau mau jadi guru yang keren tuh pasti harus pegang buku ya. Buku ya. Oke. Nah ada buku nih adik-adik. Tereng! Kak James pegang buku. Dan buku ini buku yang sangat luar biasa. Buku yang sangat spesial. Apa adik-adik? Yaitu Alkitab ya. Ini Alkitab adik-adik. Kenapa Alkitab? Karena ini sekolah minggu, bukan sekolah hari biasa ya adik-adik ya. Jadi Kak James di sini bukan jadi guru sekolah, tapi guru sekolah minggu. Oke. Nah adik-adik, hari ini Kak James akan membawakan firman Tuhan. Semua sudah siap? Mana kalau sudah siap, kakak mau lihat sikapnya dong. Lipat tangannya. Tutup matanya, enggak tutup mata ya. Oke, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kak James akan bacakan suatu kisah di Alkitab ya. Kisah ini sangat luar biasa adik-adik. Karena kisah ini ada mukjizat ya. Dan adik-adik akan melihat gambarnya sambil Kak James menceritakannya. Oke, adik-adik perhatikan ya. Kisah ini diambil dari Bilangan 12 ya. Bilangan 12, Kak James akan bacakan buat adik-adik semua dan adik-adik boleh menyimaknya ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Jadi adik-adik, rupanya ada dua orang. Yang pertama namanya Miriam, yang kedua namanya Harun ya. Apa yang Miriam dan Harun lakukan? Ternyata Miriam dan Harun melakukan hal yang tidak baik, yaitu mengatai Musa. Mengatai itu apa sih? Mengatai itu ngomongin yang jelek ya. Ngomongin yang jelek tentang Musa. Padahal adik-adik, Musa itu adalah hamba Tuhan ya, yang sudah dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel kemana? Keluar dari tanah Mesir. Jadi Miriam dan Harun ini mengatai Musa. Apa sih kata Miriam dan Harun? Miriam dan Harun berkata tadi, sungguhkah Tuhan hanya berbicara kepada Musa saja? Jadi Miriam dan Harun ini seperti iri hati. Karena apa? Karena menurut mereka Tuhan sebenarnya juga bisa bicara kepada mereka. Akan tetapi adik-adik, di ayat selanjutnya dikatakan apa? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Wow, ternyata Tuhan mendengar perkataan Miriam dan Harun yang tidak baik itu ya. Dan kemudian Tuhan berfirman lewat suara ya adik-adik. Firmannya apa? Kamu bertiga keluarlah, kata Tuhan. Jadi Tuhan panggil Miriam, panggil Harun, dan panggil Musa. Kemudian kata Tuhan, dengarlah firmanku ini, kata Tuhan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Ya, jadi Tuhan itu berbicara kepada hamba-hambanya. Kemudian, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kemudian kata Tuhan, berhadapan aku berbicara dengan dia. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi Tuhan di sini membela Musa adik-adik. Karena apa? Karena Musa adalah hamba Tuhan yang sangat baik. Jadi Tuhan sangat marah dengan sikap Miriam dan Harun yang mengata-ngatai Musa. Kemudian bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka.
Seketika itu juga adik-adik apa yang terjadi? Maka seketika itu juga Miriam kena kusta. Wah, adik-adik bisa lihat nih gambarnya. Miriam kena kusta, putih kulitnya. Kulitnya berubah jadi putih seperti salju. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Nah adik-adik, kusta ini berarti adalah penyakit yang sangat menjijikan adik-adik. Artinya kalau orang kena kusta, dia harus dijauhkan, dia harus dikucilkan. Paham ya adik-adik ya? Jadi ternyata kita belajar lewat firman Tuhan. Apa kita belajar adik-adik? Kita belajar bahwa kita harus hati-hati menggunakan mulut kita. Ya, tadi kita udah nyanyi sama-sama tuh. Lagunya seperti apa? Hati-hati gunakan mulutmu. Yuk nyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Jadi betul adik-adik, Tuhan mendengarkan setiap perkataan mulut kita. Seperti Tuhan mendengarkan perkataan Harun dan Miriam yang tidak baik. Jadi kita boleh nggak berkata yang tidak baik? Ya, tidak boleh adik-adik ya. Apalagi kita berkata hal yang tidak baik kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Kepada guru, kepada orang tua, kepada kakak sekolah minggu, kepada pendeta, atau bahkan kepada teman-teman adik-adik semua di sekolah. Adik-adik harus jaga mulutnya. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak marah. Tuhan tidak suka kalau mulut kita ini berkata hal yang tidak baik. Karena mulut kita ini diberikan Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menyatakan kasih, untuk memberitakan kabar-kabar baik, ya, bukan membicarakan hal-hal yang buruk. Ya adik-adik ya. Jadi kita belajar apa? Kita harus menjaga perkataan mulut kita. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan yang kita mau pelajari hari ini, supaya adik-adik semua boleh hati-hati menggunakan mulut. Jangan sampai mulut kita berkata yang tidak baik, nanti Tuhan marah. Tapi adik-adik, kalau keceplosan gimana kak? Ya keceplosan itu nggak apa-apa, karena namanya nggak sengaja. Betul nggak adik-adik? Kalau nggak sengaja misalnya mulut berkata hal yang tidak baik, langsung buru-buru apa? Buru-buru minta ampun sama Tuhan. Langsung doa, Tuhan minta ampun karena aku hari ini berkata yang tidak baik. Maaf Tuhan kalau aku juga tidak sengaja. Nah adik-adik semua kalau bisa berdoa minta ampun, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Nah adik-adik, itulah firman hari ini. Semoga adik-adik semua diberkati ya. Dan Kak James akan membagikan ayat firman Tuhan. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 21. Bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita dapat kupon. Caranya, sebutkan ayat hafalan hari ini dan rekam videonya. Kemudian, kirim ke WhatsApp GB MKD Call Center hari Minggu hari ini sebelum jam 8 malam. Nomor teleponnya 0878 8348 1000. God bless you. Oke adik-adik, sudah selesai sekolah minggu hari ini. Dan Kak James akan berdoa bagi kita semua. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Ikutin Kak James berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami belajar harus menjaga mulut kami karena Tuhan yang memberikan mulut kami untuk memuji Engkau,
untuk mengatakan hal yang baik, bukan untuk mengatakan hal yang buruk. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami sering berkata yang tidak baik. Biarlah kami Tuhan boleh belajar akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Oke adik-adik semua luar biasa. Jadi jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. See you, God bless you.